melaksanakan Techminar yang bertemakan What You Need to Know About Tax and Financial Planning. Tax planning adalah langkah awal manajemen pajak. Tahap ini diawali oleh peninjauan terhadap peraturan perpajakan untuk mengambil tindakan penghematan yang dapat dilakukan. Tujuan akhirnya tentu saja memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Pengusaha juga perlu memahami bahwa membayar pajak sebetulnya memberikan banyak manfaat. Selain menunjukkan kredibilitas perusahaan, membayar pajak juga menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan. Ini mungkin ya dari Pak Dedi. Pak, ini ada yang nanya nih, namanya Ibu Elika. Terkait financial planning, apakah efektif jika kita punya beberapa rekening? Jadi kita punya beberapa rekening, karena kalau mau investasi untuk keamanan data dan keuangan, lebih baik membuka rekening terpisah dari simpanan tabungan. Menurut Bapak, gimana kira-kira? Boleh sih Bu. Jadi untuk Bu Erika ya, Bu Erika ya dia. Kalau untuk Bu Erika misalnya memang mau pisah rekening itu memang langkah yang terbaik. Kalau memang seandainya Anda sebagai personal ingin melakukan pengelompokan tipe pengeluaran. Nah, cuma yang perlu diperhatikan juga ketika Anda membuka rekening, pastikan kalau bisa cari rekening yang tanpa biaya administrasi kalau bisa. Kalau ada biaya administrasi juga akan menggeruskan, ketambahan biaya admin dan kawan-kawan juga pasti secara income Anda akan tergerus ke sono gitu ya. Tapi kalau seandainya harus membayar ya, mungkin tidak harus membuka rekening banyak, tapi Anda bisa memakai metode pencatatan. Jadi bukan dipisah, tapi catatannya yang diplotin. Juga bisa. Jadi caranya macam-macam sih, Bu. Yang cara bisa nomor rekening itu cara yang paling usual yang dilakukan oleh teman-teman yang mau mengelola keuangannya di awal-awal gitu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Dedi. Sama-sama, Ibu. Terus ada yang nanya juga dari Bu Gladys buat Pak Rehan. Amnesti pajak apakah termasuk tax avoidance atau tidak? Nah, ini berhubungan nih sama materinya tadi, Pak. Tax amnesti itu saya ngeliatnya kayak lebih minta maaf gitu sih. Kayak orang-orang super kaya punya penghasilan di luar negeri, di Cayman Island, di Singapura, dan lain-lain. Ya, di mana hartanya nggak pernah dilapor, di mana salah satu bentuk dari tax evasion ya, kalau menurut saya. Yang sebenarnya nggak boleh itu ilegal. Nggak ilegal juga sih. Ya, tapi itu nggak boleh lah intinya. Saya nggak bisa ngomong legal, kayak nggak ada dampak kasih terus job kayak gitu. Dengan adanya tax amnesty, ya kita minta maaf kan sebenarnya kayak maaf Pak Jokowi, sebenarnya saya punya harta ratusan triliun di Cayman Island gitu. Saya bawa masuk ke Indonesia ya. Oh boleh, cuma kita bayar berapa persen gitu emang untuk negara. Akhirnya ya kayak semuanya dimaafkan. Gitu. Itu emang konsep dari tax amnesty. Cuman sebenarnya hati-hati tuh. Ketika kita udah mengakui harta-harta kita yang udah masuk, itu langsung di-track loh. Ini hartanya kemana? Ada pergerakan nggak sama hartanya? Misalnya, di tahun depan SPT-nya hartanya ada hilang di situ. Berarti harusnya dijual kan? Kalau emang itu dijual, berarti ada penambahan kemampuan ekonomis. Nah, situ baru kena pajak lagi. Jadi sebenarnya itu tax avoidance bukan sih, saya ngeliat itu minta maaf justru. Karena pernah melakukan salah ya minta maaf dan dimaafkan gitu. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Oke, sip. Thank you Pak. Dari Pak Dedi? Sama sih, kalau ya? tadi ya sama sih kurang lebih. Oke, siap kalau gitu. Kita lanjut lagi aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini lebih ke segi investasi ya mungkin ya. Dari Mbak Adelia, mohon izin bertanya, apabila kita terjun ke saham, lebih baik condong ke trading ataukah investasi saja ya Pak untuk pemula? Oke. Kak Adelia ya, untuk Kak Adelia ya, Hera ya. Oke, kalau untuk investasi saham, saran saya ya, kalau teman-teman memang masih pemula, saran saya jangan main yang trading, guys. Kenapa? Banyak orang itu yang akhirnya kolaps karena trading, ya. Kan saham itu nggak mungkin naik terus atau nggak mungkin turun terus, kan naik turun gitu ya. Nah, ketika mindset kita itu belum siap gitu ya, ketika kita trading saham, kita invest saham, terus mindsetnya trading nih gitu ya, beli 500 nih, ngomonglah per lembar ya, 500 per lembar,
tiba-tiba besok lusa kena yang kemarin eventnya ngomonglah PSBB gitu ya, 2 minggu gitu langsung turun 400, terus Anda jual, gitu ya. Terus itu ternyata selesai 2 minggu naik lagi ke 550, Anda kan berjual rugi, sekarang naik lagi kan gitu. Jadi, so kalau belum siap, saran saya jangan mindset trading, kecuali Anda sudah pernah belajar bagaimana baca kurvanya, technical analisisnya gimana, fundamental analisisnya gimana, Anda mengerti, silakan kalau misalnya Anda mau main trading. Nah, cuma secara garis besar gitu ya, yang sukses di saham gitu ya, rata-rata tipikal investor. Jadi rata-rata kalau kita ngomong orang yang sukses di saham itu bukan orang yang tipikal trading. Ya meskipun ada, bukan berarti tidak ada. Meskipun ada yang trading, tapi sebagian yang memang sukses dan nilainya untungnya berkali-kali lipat itu yang tipikal investor. Seperti mungkin teman-teman juga tahu namanya Lo Keng Hong, gitu ya. Salah satu investor Indonesia juga, salah satu orang yang luar biasa. Dia caranya investor yang jangka panjang. Jadi dia beli saham, ya, tidak harus yang blue chip ya. Kalau pemula, saran saya yang blue chip. Kalau blue chip itu namanya Anda boleh searching di website Google, tinggal searching namanya LQ45. Jadi bursa itu sudah pilihkan 45 saham yang terbaik menurut versi bursa, gitu ya. Jadi dari segi perusahaan, dari segi volume, dari segi nilai dan kawan-kawan. Nah, Anda boleh pakai itu. Tapi kalau misalnya Anda mau belajar yang lebih expert lagi, Anda cari saham tidak harus yang LQ45, tapi Anda baca fundamental analisisnya. Perusahaannya ini bagus enggak? Harga sahamnya kemahalan enggak? Ya itu kalau secara expert ya, Bu Vera ya. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, baru Anda investasi. Ya, ketika Anda menemukan satu saja perusahaan yang ternyata dia itu harga sahamnya kemurahan, itu Anda bisa untung berkali-kali lipat, guys. Gitu, ya. Oke, thank you Pak Dedi. Thank Semoga you, Bu Vera. terjawab ya Ibu Adelia tadi Iya, nanya. thank you. Semoga Bu Adelia jawab ya pertanyaannya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Ini lumayan nih menarik nih pertanyaannya. Mohon izin dari Pak Trisno Adi Mulyo. Mohon izin untuk bertanya, seperti yang disampaikan Pak Raihan, untuk melakukan tax planning tentunya diperlukan pemahaman bisnis yang kita lakukan, serta perlunya pemahaman yang menyeluruh terkait aturan perpajakan yang notabene-nya aturan perpajakan itu sangat banyak dan sangat dinamis. Menurut pengalaman Pak Rehan untuk aturan perpajakan yang mana yang paling penting untuk kita pahami terlebih dahulu guna melakukan tax planning atas bisnis kita. Mengingat kalau harus mempelajari aturan perpajakan secara keseluruhan kayaknya kok berat banget. Apalagi secara bersamaan kita harus mengelola bisnis kita. Oke. Cukup dipahami Pak Rehan? Ya. Sebentar. Ya. Jawaban saya yang coba bikin simpel ya. Itulah namanya tax consultant-nya nggak Pak Didi. Nggak usah capek-capek belajar ya. Kayak saya kuliah pajak juga lama loh, 4 tahun. Gitu. Belum ininya bro, belum prakteknya bro. Berapa lama belum ngambil USKP dan belum ngambil brevet gitu. Iya. Itu ada ilmunya sebenarnya untuk bapak-bapak yang tanya tadi. Cuman kalau emang mau dipelajari sendiri, menurut saya sih lebih fokus di PPH karena emang untuk di bisnis kan emang terkait dengan penghasilan dan beban ya. Fokus di PPH aja. Cuman yang perlu dipahami itu transaksi sih sebenarnya. Transaksi apa yang dilakukan sebenarnya? Kayak uang kita keluar itu untuk bayar vendor itu kita catat sebagai apa gitu, dan kayak ketika uang itu masuk itu sebagai apa gitu. Dan kayak emang beberapa skenario itu kita harus punya. Yang penting tuh gimana cara kita memanage uang keluar dan uang masuk, seperti intinya gitu. Kalau untuk engineering itu bisa kita lakukan belakangan, mungkin itu kayak Bapak perlu konsultasi juga sama teman-teman dari tax consultant, mungkin kalau ada yang kenal, atau mungkin hubungi Pak Dedi untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak dan lain-lain. Karena di situ memang solusi-solusi ajaib mungkin akan tercipta gitu. Dimana kayak di situ mungkin bisa membantu Bapak juga untuk bisa menghemat beban dari perusahaan Bapak. Oke, siap. Thank you, Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini kayaknya ada mahasiswa yang nanya nih, Pak Dedi.
Izin bertanya, untuk mahasiswa apakah bisa investasi mengingat uang yang dimiliki cukup minim? Apakah ada investasi yang cocok untuk mahasiswa, Pak? Bisa dong. Ya. Investasi untuk mahasiswa minim ya pertama kali ya tabungan lah. Itu yang pertama kan, dapat bunga tapi kecil ya. Kalau memang misalnya tabungan ada bunga, ya memang ini ya bisa tergerus untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk dananya. Nah, berikutnya kalau misalnya mau lebih gampang lagi, mungkin bisa investasi di saham ya, saham atau reksadana, I think it's okay ya. Saham itu kan kita hitungannya per lot. Jadi kalau per lot itu kan 100 lembar ya. Which is harga saham yang paling murah angkanya Rp50 sampai yang paling mahal ya puluhan ribu gitu ya. Jadi Anda tinggal pilih aja. Misalnya Anda beli sekarang sahamnya ngomonglah CTRA gitu ya, Citraland. Mungkin harganya sekarang 600 ya. 600 kalau dikalikan 100 berarti berapa? 600 kali 100 60.000 ya. Nah, 60.000 Anda dapat satu lot saham gitu. Something like that. Jadi nggak harus uang besar, Anda bisa investasi secara berkala tapi to be continue gitu. Itu kalau yang sudah ngerti saham. Tapi kalau misalnya Anda nggak terlalu ngerti saham, dia misalnya Anda, oh Pak, aku takut nih Pak, aku nggak ngerti cara ngelolanya. Ya paling gampang sih Anda pakai reksadana ya. Karena reksadana ini modelnya gini guys. Kalau misalnya saham, Anda harus tahu dulu saham apa yang bagus. Ya, saham apa yang fundamental sama teknikalnya bagus. Simple thing milih yang LQ45. Tapi apakah LQ45 itu belum tentu bisa selalu bagus ya, belum tentu ya. Kapan hari saya pernah beli sahamnya LPPF ya, sahamnya Lipo Group, itu masuk LQ45 guys. Tapi kondisi kemarin sempat kejadian something lah ya, akhirnya turun sampai sekarang 90% dan nggak naik-naik. Nah, something like that lah kalau misalnya di saham. Nah, kalau Anda nggak ngerti, takut ya better mungkin masuk ke reksadana. Karena reksadana itu ada orang yang lolah. Ya, jadi reksadana itu kan suatu lembaga sekuritas yang mengeluarkan reksadana, and then dia punya manajer investasi ya. Jadi dana Anda tinggal nanam aja ke sono. Nanam aja Anda beli berapa gitu ya, beli berapa unit gitu ya, berapa unit untuk reksadananya. Ini dari sana mereka akan kelolain sendiri. Oh, Anda beli reksadana saham ini, ya sudah Anda belikan. Nanti mereka yang kelolain. Naik turunnya tergantung dari mereka. Gitu. Jadi depend, maksudnya tergantung dari pilihan sih. Gitu. Oke, thank you Pak Denny. Jawabannya. Yap. Masih ada pertanyaan lagi nih. Ini saya langsung kepikiran, saya nggak pernah kepikiran sebelumnya ini, tapi gara-gara ada yang nanya gini, saya langsung kepikiran juga nih, ini menarik. Ini dari, mohon maaf ya Bapak atau Ibu, mungkin Yayu ya namanya. Permisi Pak, misal kita investasi 1 lot saham, apakah nanti di SPT tahunan kita laporkan juga? Wajib dong itu, wajib. Oh serius Pak? Saya nggak tahu sih sebelum sih. Oh, serius. I see, oke. Karena SPT itu kan mencerminkan penambahan kekayaan kita. Gitu ya. Nanti Pak Rehan mohon saya dikoreksi ya kalau saya salah ya. Jadi apa namanya, kalau SPT itu di bagian belakang ya, kalau Anda pakai sudah 10 yang pribadi atau yang SS atau yang S itu ya, 10 itu ya untuk SPT pribadi Anda, itu di bagian belakang mesti ada kolom harta dan hutang ya. So yang akan dianggap sama pajak adalah harta dan hutang Anda yang Anda laporkan. Jadi kalau Anda misalnya beli saham terkait dengan Anda punya penghasilan yang sudah bayar pajak, saran saya harus dilaporkan. Meskipun cuma 1 lot, gitu ya, itu harus dilaporkan, gitu ya. Kalau nggak dilaporkan gimana ya? Mungkin kalau nilainya kecil ya nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau nilainya besar kan sayang kalau nggak dilaporkan. Gitu. Oke, saya baru tahu juga nih kalau ini. Jadi Pak Rehan ada tambahan lagi Pak Rehan mungkin? Iya, yang Pak Deddy sampaikan tuh tahu saya. Jadi kayak ada kolom harta itu yang ada di SPT itu yang memang harus diisi. Harta itu kan banyak kan ya. Kalau misalnya ada tabungan aja kayak uang cash tuh kalau bisa ditulis juga gitu. Uang cash berapa, terus ada tabungan di rekening BCA berapa, terus kayak sahamnya ada apa aja, punya mobil, punya gedung, bisa punya pulau gitu kan dimasukin juga gitu. Ya itu tapi kayak itu yang kayak teman-teman harus aware karena itu tuh teman-teman kita di DJP itu ngeliatin pergerakan itu gitu. Ya kalau misalnya kayak punya 1 lot besok jadi 5 lot itu nggak jadi masalah. Tapi 5 lot tiba-tiba jadi 0 lot gitu. Artinya hilang. Artinya dijual kan. Nah ketika itu dijual tuh ada tambahan kemampuan ekonomis itu yang seharusnya kayak pajaknya bisa dikejar tuh sama teman-teman. Oh kemarin kayaknya ada aset mobil tapi sekarang mobilnya udah nggak ada gitu.
atau jangan mobil lah, misal tanah, ini tanahnya kemarin ditulis sekarang udah enggak, tanahnya udah laku kejual ya Pak, iya gitu, kejual. Oh iya Pak, berarti Bapak kan nambah uang kan nambah nih, berarti harus bayar lebih, terdihitung lagi dan lain-lain. Itu yang jadi kewajiban yang harus dibayarkan setelahnya. Seperti itu sih Mbak Fer. Oke, thank you juga Pak Rehan untuk jawabannya. Saya juga jadi tahu deh. Sebelumnya saya nggak tahu jujur aja. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya juga mau memberikan kesempatan nih buat Bapak Ibu dan teman-teman mungkin mau nanya langsung. Nanti kita langsung bisa unmute gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau nanya langsung, silakan menggunakan aplikasi Resen di bawah sebelah kanan tuh ya. Kalau di Zoom itu ada yang kayak gini nih, yang Resen itu bisa menggunakan itu ya. Nanti yang mau bertanya kita bisa bantu untuk unmute gitu. Jadi bisa nanya langsung, nggak perlu capek-capek ngetik. Oke, apakah ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu secara langsung? Silakan pakai resennya. Sambil nunggu yang resen, saya sambil nyari-nyari lagi deh pertanyaan. Oh, oke. Oke, ini pertanyaannya dari Pak Irwan Nugraha. Mohon izin bertanya, apa yang terjadi bila saya kelebihan bayar pajak dan kelebihan tersebut tidak saya ambil, di mana saya juga tidak punya utang pajak? Ya, intinya adalah kalau misalnya kelebihan bayar, terus nggak diambil lagi tuh gimana gitu? Ya kalau nggak diambil lagi ya angus berarti. Tapi kalau misalnya itu mau diambil lagi, itu harusnya aduh Pak Deddy, saya agak lupa nih, mungkin bisa betulin kalau saya salah. Itu kayaknya harus ke KPP ya Pak ya, harus ke KPP bilang kita kelebihan bayar pajak gitu, gimana bayar pajak harusnya segini, tapi kita bayarnya segini dilampiri bukti. Nanti kayak mereka ngasih kayak PBK gitu ya, pemindah bukuan Pak ya. Pemindah bukuan itu yang emang bisa jadi pegangan untuk bayar pajak selanjutnya gitu. Oh kalau sebenarnya di KPP saya masih punya kelebihan bayar pajak segini. Gitu itu ditandai dengan ada form PBK namanya, pemindah bukuan, dan pemindah bukuan itu setahu saya belum bisa di-online-kan ya, setahu saya. Jadi kayak emang benar harus manual ke KPP, lebih gampangnya bisa hubungi akun representatif yang ada di KPP tersebut. Gitu sih. Yap. Oke, sip, thank you Pak Rehan. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Ini masih sama nih, mahasiswa fresh graduate. Kira-kira lebih cocok investasi saham, emas, atau reksadana ya Pak? Lalu indikator memilihnya itu atas dasar apa? Ya mungkin lagi ngeliat nih Pak, emas lagi naik-naik terus kan ya? Apa emas jadi sebuah pilihan yang menarik atau gimana Pak? Kira-kira kalau buat anak fresh graduate lah gitu. Kalau konsepnya investasi ya guys, kalau investasi ya itu kalau lagi naik jangan beli. Ya, jadi kalau konsepnya investasi kalau lagi turun lu beli, kalian beli langsung turun. Lagi naik kayak gini emas naik jangan beli karena kemahalan. Nggak gitu ya. Silver juga naik. Kalau nggak salah terakhir angkanya berapa 17 kalau nggak salah silver itu juga naik. Jadi kalau lagi naik ini better jangan ngambil yang naik. Kalian mending ngambil yang turun. Kalau yang kalian boleh lihat sahamnya lagi turun sebagian besar. Saham kemarin kena COVID ya, itu bulan April semua shutdown. Jadi semua turun levelnya jauh banget gitu ya. Sekarang naik sih, sudah mulai naik. Kemarin kan IHSG sampai ke angka 4.000 kalau nggak salah. Yang terakhir itu sekarang sudah 5.000 lebih ya. Tapi masih mending karena masih yang sebelumnya sudah ke angka 6.000 ya. Jadi yang sebelum COVID itu angka IHSG 6.000. Jadi so kalau Anda misalnya mau investasi sekarang ya mungkin yang paling oke saham kali ya. Kalau kalian ke tabungan sudah tidak ada bunganya kecil banget 0, sekian persen. Terus kalau deposito juga sebagian bank besar sudah ngasihin cuma 3% ya kalau nggak salah. 5, oke. 5 ada, tapi kalau yang bank nomor bank besar ya, bank yang 4 besar itu bunganya kecil-kecil Kak Vera. Cuma 3, 4 kalau nggak salah gitu ya. Terus kalau Anda misalnya mau ngambil obligasi ya boleh juga. Kemarin pemerintah juga menerbitin obligasi ya, obligasi pemerintah, surat utang pemerintah, tapi terminnya panjang guys. Itu
kalau nggak salah udah yang 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun tuh utangnya nggak kebalik-balik. Jadi maksudnya kan karena COVID ini mereka nerbitin surat utang. Jadi kalau saran saya sekarang ya ini nggak benar, nggak salah ya. Anda boleh pikirkan sendiri seperti konsep yang saya sempat jelaskan. Sebaiknya investasi dipisahkan portofolionya. Jadi jangan naruh dalam satu keranjang yang sama. Ya, jadi keranjangnya dipisah-pisahin. Nah, so Anda boleh masukin saham ya boleh. Sebagian kalau punya dana lebih masukin ke reksadana ya boleh. Anda juga perlu punya liquid di tabungan juga boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda nggak punya tabungan, misal ternyata ada kejadian dapat investasi yang murah ya. Kalau Anda nggak punya dana kan nggak bisa mengeluarkan uang untuk beli investasi. Jadi tabungan pun juga perlu, nggak harus semuanya diinvestasikan ke dalam bentuk saham ataupun yang lain. Gitu. Oke. Sip. Thank you, Pak. Thank you. Oke. Masih ada lagi pertanyaan. Ini belum ada nih yang resen nih. Yang mau nanya langsung. Masih malu-malu ya kayaknya. Malu-malu kali ya, malu-malu. Iya, ya Nggak ampun. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sip. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Deddy lagi nih dari Pak Aldrin Joseph. Berapa persen hutang produktif dan tidak produktif dari total pendapatan yang disarankan Bapak jika pendapatan saya adalah 2 juta? Oke, nice ya. Pendapatan 2 juta ya, kalau produktif nggak produktif. Saran saya kalau Anda pendapatan 2 juta jangan ambil yang tidak produktif ya, Kak Aldrin ya, karena nggak produktif kan seperti saya jelaskan tadi, Anda misalnya beli handphone lah, Anda beli lifestyle lah, beli baju lah gitu, atau mungkin beli panci gitu ya bagi yang ibu atau kakak-kakak gitu ya, beli kosmetik gitu, semuanya ngutang gitu ya. Nah, saran saya jangan. Jadi kalau pendapatan 2 juta, usahakan jangan menggunakan fitur utang. Ya, jangan menggunakan fitur utang. Sebaiknya Anda kelola dulu terkait dengan pendapatan 2 juta ini, bagaimana bisa memaksimalkan supaya cukup. Bahkan kalau boleh lebih, gitu ya. Kalau bisa lebih, goalnya adalah lebih. Kalau nggak cukup, sampai sudah mentok nih, pengeluarannya sudah ditekan-tekan, ternyata nggak cukup. Ya mau nggak mau, Anda harus cari tambahan income. Ya, karena 2 juta itu mestinya kalau masih single cukup, ya. Tapi kalau Anda hidup di kota besar, 2 juta itu juga bukan angka yang gampang untuk kelola, gitu ya. So, ya mungkin harus tambah income. Mungkin Anda bisa jualan online kah, atau Anda mungkin bisa dropshipper ya, karena sekarang kan macam-macam ya. Kalau Anda misalnya cari grupnya brother saya, Riko Huang gitu ya, atau mungkin Richard Putra, kalau Anda searching di YouTube atau di Instagram ya, mereka kan ajarin juga dalam satu community untuk bagaimana jualan online. Ya, itu diajarin dapat income juga luar biasa besar ya. Coba kalau memang ternyata perlu dilakukan, yuk belajar gitu ya. Karena sekarang di zaman sekarang ini, menurut saya zaman milenial ini gitu ya, peluang itu terbuka sangat lebar. Ya, jadi kalau kita tidak berani reach, kita nggak berani gapai peluang tersebut, ya yang salah bukan nasibnya gitu ya, tapi yang salah adalah diri kita masing-masing karena kita tidak mau reach untuk menggapai peluang tersebut. Ya. Nah, seandainya misalnya terpaksa Anda mau berhutang, yang produktif ya, yang nggak produktif saya nggak bahas. Kalau yang produktif, Pak saya mau utang produktif Pak, misalnya saya mau utang untuk KPR rumah, ya misalnya. Anda utang KPR, nah berapa persen sih yang boleh untuk utang produktif? Nah, saran saya kalau boleh utang itu standarnya financial planning itu tidak lebih daripada 30%. Seharusnya, ya nggak boleh lebih dari 30%. Tapi for your info, kalau kita masih muda, selama Anda yakin dan sanggup membayar, I think 50% is quite good. Masih cukup boleh gitu ya. Maksudnya 50% masih boleh. Dan saya pernah ngalamin waktu pertama kali saya mau beli rumah gitu ya, saya ngutang 50% daripada penghasilan. Maksudnya gini, cicilannya 50% daripada penghasilan saya. Gitu ya, 50% daripada penghasilan saya. Utangnya nilainya gede gitu ya, tapi yang dihitung kan kita kalau misalnya ngitung adalah kemampuan mencicilnya. Dia adalah 50% daripada penghasilan itu masih bisa. Asalkan dan dalam tanda kutip dan dikasih garis bawah, Anda yakin bisa melunasi. Nah, itu harus diyakinkan. Kalau enggak yakin ya 30% aja lebih bagus. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Oke, thank you Pak Deddy. Yuk teman-teman, Bapak Ibu yang mau nanya, nanti keburu waktunya udah hampir habis, nggak bisa nanya lagi. Yang mau tanya boleh resen yuk sekarang. Bagi yang mau bertanya.
Oke, tidak ada, ya sudah, nggak kenapa-napa. Oke, untuk itu Bapak Ibu mungkin untuk sesi panel discussion-nya nanti sebentarnya kan kita tutup, namun sebelum nanti akan saya Ada yang tutup, mau tanya, Ci. oh ya, sorry. Oke, thank you Anggi untuk infonya. Sip, dari Ibu Catherine, silakan Bu, sudah saya bantu, tinggal di oke aja. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, sorry mau nanya sedikit. Jadi kan tadi tuh pembicara pertama mengatakan bahwa memang untuk edukasi pajak di Indonesia kan kita rasa agak rendah ya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan praktisi pajak sendiri, kira-kira kendala yang dialami DJP untuk edukasi ke masyarakat itu paling besar gimana ya? Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bu Catherine ya tadi pertanyaannya. Jadi gini Bu, kalau berdasarkan studi yang saya baca ya, gitu. Saya lihat juga studinya kenapa sih susah buat ngajarin pajak. Saya ngomong spesifik market di sini UMKM, gitu. Karena memang ini segmen yang paling besar dan mereka yang paling nggak patuh sih. Itu yang bikin susah itu karena ada rasa distrust sih, ketidakpercayaan antara UMKM itu dan juga pemerintah. Ketika mereka mau dipanggil itu untuk penyuluhan, untuk sosialisasi perpajakan gitu, itu beberapa ada yang datang. Cuman beberapa tuh justru takut Bu untuk datang, takut bahkan untuk datang loh. Karena mereka ngerasa ini jebakan bukannya gitu, dan itu emang kejadian di mana-mana gitu. Itu kayak emang problem juga yang di-raise sama teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ya. Makanya Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang membuka sejenis kemitraan dengan perusahaan-perusahaan seperti kami gitu. Kayak pajak.io, mungkin ada perusahaan-perusahaan seperti kami lagi di luar sana. Itu karena mereka sadar kalau mereka itu punya image yang mungkin kurang friendly untuk bisa memberikan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha UMKM secara langsung. Ya mereka butuh agent seperti saya yang lakukan di sini gitu sekarang, atau ya mungkin kami diminta juga untuk datang gitu ke pasar-pasar tradisional atau mungkin ya tempat pinggir jalan UMKM ini untuk memperkenalkan produk perpajakan gitu. Itu sekarang kayak emang upaya-upaya yang juga dilakukan sama pemerintah untuk melakukan sosialisasi tersebut. Tapi ketika tadi pertanyaan adalah kenapa, kendalanya apa gitu. Kendalanya menurut saya paling besar adalah rasa ketidakpercayaan bagi para pelaku usaha untuk diberikan sosialisasi. Jangankan datang gitu, untuk datang aja mereka takut gitu. Karena takut itu kayak suatu jebakan dari pemerintah. Itu sih Bu, berdasarkan studi yang saya baca. Oke, thank you Pak. Dedi apa mau tambahan lagi Pak? Apa sudah oke? Ya mungkin butuh waktu ya. Kalau saya rasa ya butuh waktu karena yang susah itu gini guys, Bapak Ibu ya, kondisinya itu adalah kalau kita sebagai WP itu kadang kita ngerasain bahwa pemeriksa ini tugas senangnya cari-cari. Ya, jadi pemeriksa itu senangnya cari-cari kita salah, kita sudah benar dicari-cari supaya ketahuan salahnya gitu. Tapi dari pajak itu juga masalahnya adalah mereka menganggap bahwa WP-nya ini masih curang semua.